Hei, Joko, kamu jadikan anterin aku ke terminal? Hah? Ke terminal Bekasi? Ngapain? Mau nyari mantan suami kamu lagi? Maksud kamu apa? Kamu pikir aku bodoh? Hah? Kemarin kamu sudah batal. Pokoknya pagi ini kamu harus nganterin aku. Siapa menabur angin, pasti menuai badai. Kisah pria mengakhiri kehidupan poligami dengan sadis, menebus sakit hati, dan membayar lunas dendam pribadinya. Kamu yang sabar ya, Mas. Kamu harus banyak istighfar. Iya, Wi. Aku udah tenang kok. Mas Ri. Korban adalah istri keempat dari saudara Joko, dari pelaku ini. Kelihatannya sebelum terjadi pembunuhan terjadi cekcok mulut, yang antara lain didapat keterangan bahwa saudari Rina, korban ini meminta kepada Joko, tersangka atau suaminya yang dikasiri, ingin mencari mantan suaminya, saudari Rina. Simak kisah selengkapnya dalam program Rajapati. Ada lemari tuh. Lemarinya bagus lagi. Kenapa orang lemari sebagus itu dibuang ya? Coba aku lihat dulu. Astagfirullah. Kok banyak darah begini? Aduh. Saya harus lapor ke Pak RT nih. Ayo Pak, cepet Pak. Tuh di sana Pak. Kesini. Pak, itu lemarinya Pak. Kayaknya ada mayatnya Pak. Yang benar aja kalau ngomong. Penasaran. Jangan. Ntar lu kena masalah. Kalau lu nggak mau kena masalah, ya udah panggil aja polisi, biar mereka aja yang buka. Iya, halo. Selamat siang, Pak. Kapolsek Bantar Gebang. Iya. Saya dari Kelurahan Cikiwul, RT 01, RW 06, Pak. Di sini menemukan mayat, Pak. Iya, segera ditunggu, Pak ya. Makasih, Pak. Aparat Polsek Bantar Gebang merespon cepat panggilan dari Pak RT Nemat. Temuan lemari pakaian satu pintu berisi mayat perempuan kontan mengundang kerumunan orang. Seisi kampung Parigi warga RT 1 RW 6 yang tumpah di Jalan Curug, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, karuan saja terkesiap. Diketemukan seperti apa, Pak? Gimana? Waktu diketemukan? Ya, posisinya di dalam kotak, belum saya buka gitu. Udah digembok, Pak? Iya, digembok. Gemboknya kecil gitu, gembok. Yang gede, biasa lah. Gembok yang putih atau yang kuning itu, Pak? Kuning. Pak, warga mana tuh kira-kira, Pak? Kurang tahu juga warga luar kayaknya. Perempuan atau? Perempuan. Nggak ada identitasnya, Pak ya? Nggak ada. Pak, tadi itu gembok sempat dibongkar nggak warga sebelumnya? Tapi nggak tahu bahwa di situ dalamnya ada mayat? Enggak. Tahu ada mayat itu dari mana, Pak? Ya, warga curiga aja karena di kotak itu ada semacam cap darah gitu. Oh, banyak darah, Pak ya? Kondisi mayat seperti apa, Pak? Saat diketahui kondisi mayat itu seperti apa? Ada lukanya? Ada luka di kepala kayaknya, sebelah kiri. Itu karena yang seger, Pak? Masih segar ya. Datanya udah tumbuh, Pak, gara-gara itu? Kayaknya tinggal. Berapa luka, Pak? Kurang begitu jelas sih, saya nggak Nggak ada yang hitung, Pak ya?
Tergolek bergelimang darah, si mayat wanita menanggung sejumlah luka terbuka. Namun, tiada sepotong pun identitas padanya. Pula, tiada warga yang mengenali si korban Parubaya. Buru-buru, sidik jari jenazah disalin. Gerangan siapa dia? Polisi dipaksa menggantungi teka-teki. Namun dugaan kuatnya, ini pembunuhan Rajapati. Si mati berperawakan sentosa, gemuk, tinggi badannya 1,5 meter, rambut ikal pendek sebatas leher, gigi depan maju berlebihan, tonggos, kulit warna sawo matang. Di badannya terpasang kemeja bermotif salur hitam putih horizontal. Celananya jeans biru. Minim petunjuk dan alat bukti di tempat kejadian perkara, polisi dari Polres Bekasi mendatangkan anjing pelacak. Anjing pelacak boleh diandalkan untuk mengendus yang tak kasat mata. Adalah jejak kejahatan si pembunuh. Bagaimana? Sudah ada petunjuk baru. Kita harus segera dapatkan identitasnya. Ini atensi Bekasi 1. Belum, Dan. Kita masih mengalami kebuntuan. Bagaimana ini? Setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak. Kita harus temukan. Siap, Dan. Terus gimana? Hasil cross-check sidiknya? Belum ada, Dan. Kita sudah menggerakkan 5 anggota untuk melakukan pengecekan rekam sidik jari pelaku. Karena berkasnya terlalu banyak, jadi kita masih mengalami kesulitan. Kira-kira kapan kelarnya? 3 hari atau seminggu? Bisa jadi seminggu, Dan. Itu juga kalau korban warga Bekasi asli. Tapi kalau di luar itu, bisa lebih waktunya, Dan. Karena kita masih melakukannya dengan cara manual. Kita nggak punya waktu selama itu. Cepat. Sekarang juga kamu buat selembaran sketsa korban. Siap, Dan. 1-2 hari ke depan, kita harus dapat namanya. Siap, Dan. Laksanakan. Lapor, Dan. Ada petunjuk baru. Ini kemungkinan menjadi kunci petunjuk kita. Ya, apa itu? Jadi ada salah satu warga, waktu Rabu kemarin, di malamnya, dia melihat mobil melintas di daerah situ. Padahal di situ jarang sekali mobil melintas. Ya, apa ciri-cirinya? Dan berapa nomor plat mobilnya? Mobil Kijang, warna merah, platnya B1060AI. Itu aja, Dan. Baik. Lacak segera nomor platnya. Koordinasi dengan Rek Iden Polda Metro Jaya. Siap, sangat. Mohon izin, tolong minta informasi untuk pemilik kendaraan B1060AI. Siap. Siap. Terima kasih atas informasinya. Bagaimana? Kamu dapatkan apa? Siap, Dan. Kita menerima data pemilik dan alamatnya. Bernama Dasar. Beralamat di Jalan Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Nah, bagus. Sekarang kamu siapkan surat perintahnya dan kamu siapkan senjata dan mobil. 10 menit lagi kita berangkat. Siap, Dan. Laksanakan. Sepertinya ini mobil yang dimaksud, Dan. Nah, benar. Ini mobil Kijang warna merah. Dan plat nomornya sesuai dengan yang disebutkan oleh saksi. Betul, Dan. Ya sudah. Langsung ke rumahnya, cari pemiliknya, dan interogasi. Siap, laksanakan. Kamu tunggu duluan. Siap, sana. Permisi. Permisi. Siapa sih, Pak, malam-malam gini namu? Mana saya tahu. Ya udah, kamu tenang aja. Biar Bapak aja yang bukain. Selamat malam, Pak. Malam, Pak.
Bapak mau cari siapa, Pak? Apa benar Bapak yang bernama Pak Dasa? Iya betul, saya, Pak. Kami dari kepolisian hanya ingin mencari informasi kepada Bapak. Ada yang ingin kami tanya. Ada apa, Pak? Tolong Bapak nanti jelaskan. Kalau begitu, silakan masuk dulu. So. Kami dari Polres Bekasi. Ini surat perintahnya. Tangkap saya. Coba silakan dulu. Silakan. Begini Pak, kedatangan kami ke sini hanya ingin menanyakan pada tanggal 25 Februari 2010, Bapak berada di mana? Saya di rumah, Pak. Tolong Bapak jawab jujur, jangan bohong. Saya di rumah, Pak. Kalau Bapak di rumah, buktinya apa? Lebih baik Bapak bicara jujur. Kalau tidak, Bapak saya bawa kantor polisi. Kamu siapa? Anak Pak Dasa? Iya Pak, saya anaknya Pak Dasa. Pada malam itu, kamu ada di rumah bersama Bapak? Enggak Pak, saya lagi ada di luar rumah sama suami saya. Tolong jawab jujur, karena ada saksi yang melihat mobil kamu berada di Jalan Curug, Bekasi. Saya ada di rumah, Pak, sendirian. Dan pada Rabu malam itu, mobil saya dipinjam oleh anak saya Dewi dan suaminya si Joko. Dipinjam? Benar itu Dewi? Jadi kamu bersama suami kamu yang pakai mobil itu? Iya Pak, saya pakai jalan-jalan sama suami saya. Dewi, sebaiknya kamu bicara jujur. Coba kamu ceritakan kalau memang kamu tidak terlibat. Ini ada apa ya? Saya jadi bingung. Begini Pak, kami ini sedang melakukan penyelidikan kasus pembunuhan. Dan saat ini kami menduga anak dan menantu Bapak terlibat. Apa? Benar itu Dewi? Bikin malu keluarga kamu? Enggak Pak, aku nggak terlibat. Aku nggak tahu apa-apa. Mas Joko yang kasih tahu. Setelah itu baru aku tahu Pak. Dasar menantu brengsek! Sudah Pak. Kalian jangan berharap. Dengar Dewi, kapan Joko mengakunya? Apakah kamu mengenal korban? Iya Pak, saya mengenalin korban itu. Siapa namanya? Namanya Sri Murti. Dipanggil Rina Pak. Lalu di mana Joko sekarang? Lagi ada di luar kota. Kemana? Ke Sumatera, terakhir dia bilang ada di Batam. Oke, kamu harus ikut kami sekarang. Bantu kami untuk menemui Joko. Bersedia kan? Enggak Pak, aku nggak mau. Kalau aku ikut nanti aku ditangkap Pak, masukin sel. Tidak. Kalau kamu mau bekerja sama dengan kami. Tapi kalau kamu tidak mau, itu berarti kamu komplotannya Joko. Saya nggak tahu apa-apa Pak, sumpah saya nggak terlibat. Saya mau bantu, tapi Bapak janji disaksikan sama Bapak saya di sini. Sudah, jangan ribet. Ayo kamu ikut kami sekarang. Pak, bawa dia. Siapa? Dewi nggak bersalah. Pak, jangan. Taktik jitu menjadikan Dewi Setiawati yang diboyong dari Jakarta sebagai umpan. Polisi gampang saja mencokok Joko Santoso di Bandara Hang Nadim, Batam. Hari itu pula rombongan kembali ke Jakarta. Satu potongan paling penting dari teka-teki kasus mayat perempuan dalam lemari sudah dalam genggaman. Ibu Dewi Setiawati, kita sudah simpulkan bahwa keterkaitan tidak ada. Hanya dia mengetahui dan menerima informasi dari suaminya bahwa suaminya telah membunuh Ibu Rina tadi. Kemudian ada satu orang bernama Lukas
kawannya dari tersangka itu hanya ikut menyampaikan saran kepada tersangka bahwa sudah mayatnya masukkan saja ke lemari tripek dan kita bawa saja di daerah Bantar Gebang. Jadi kita akan perdalam keterangan Lukas tersebut apakah betul hanya sampai di sana atau ada keterikatan lainnya. Meringkuk di sel Polda Metro Jaya menjalani serangkaian pemeriksaan, tersangka Joko Santoso akhirnya mengakui perbuatannya. Joko Santoso membasmi nyawa Sri Mukti. Dari mulutnya, belakangan meluncur kalimat basi, menyesal. Joko Santoso bekerja sebagai sopir pribadi, namun lelaki 34 tahun itu punya 4 istri. Joko Santoso melakoni poligami. Istri keempatnya adalah Sri Mukti alias Ibu Rina. 2 tahun sudah mereka menikah secara siri. Namun, bahtera rumah tangga sering gonjang-ganjing, boleh jadi dipantik lebarnya perbedaan umur. Joko Santoso baru 34 tahun, sedangkan Sri Mukti 40-an. Sri Mukti akhirnya dihabisi sang suami, dan kunci mengungkap kasusnya adalah Dewi Setiawati yang merupakan istri ketiga Joko. Ibu Dewi Setiawati, kita sudah simpulkan bahwa keterkaitan tidak ada, hanya dia mengetahui dan menerima informasi dari suaminya bahwa suaminya telah membunuh Ibu Rina tadi. Kemudian ada satu orang bernama Lukas, kawannya dari tersangka, itu hanya ikut menyampaikan saran kepada tersangka bahwa sudah mayatnya masukkan saja ke lemari tripek dan kita bawa saja di daerah Bantar Gebang. Jadi kita akan perdalam keterangan Lukas tersebut apakah betul hanya sampai di sana atau ada keterikatan lainnya. Dasar kalian berdua kurang ajar. Tadi kamu ngomongnya A, sekarang kamu berubah ngomongnya B. Ayo jawab yang jujur, atau kalian berdua kami periksa sampai besok. Jawab. Ketika Joko dan Lukas diperhadapkan, keduanya mencela-menceli. Mereka saling menyangkal, mereka saling menyalahkan. Kronologisnya gimana? Jelaskan dari awal. Kali ini kamu harus ngomong jujur. Ya! Ya Pak, ya Pak. Saya jujur. Saya nggak tahu rencana si Joko buat bapaknya Rina. Saya tahunya pas saya udah nyampe di rumahnya. Bohong dia Pak. Justru dia yang nyaranin buang mayat Rina. Dan dia yang punya ide pakai lemari pakaian. Benar itu, Lukas. Benar itu. Emang kamu yang kesaran. Situasi berlama-lama yang menguras emosi dan fisik sesiapa yang ada di ruangan. Jadi kronologisnya gimana? Jelaskan dari awal. Kali ini kamu harus ngomong dengan jujur. Ya! Ya Pak. Jadi begini Pak. Awalnya istri saya maksa saya. Dia bilang mau cari mantan suaminya di Terminal Bekasi Pak. Benar itu Lukas? Iya, betul Pak. Halo? Halo? Ih, sialan. Susah banget sih telepon si Joko. Emangnya dia lagi ngapain sih? Tapi kok handphonenya sibuk melulu ya? Halo? Halo? Kenapa sih? Joko! Joko, kurang ajar kamu ya? Loh, kenapa Sri? Ada apa? Kamu lupa, ini jam berapa? Kamu janji mau ngantar aku ke Terminal Bekasi. Waduh, maaf Sri, aku lupa. Lagian besok aja kenapa sih? Mantan suami masih dicari aja. Dia udah pergi lama, masih dicari juga. Mau ngomong baik-baik, malah marah-marah aja dia. Kenapa sih Mas marah-marah? Aku dengar loh tadi suaranya.
Itu Sri, dia marah gara-gara aku lupa janji. Bisa berapa nih urusannya? Bisa berantem lagi nih di kontrakan nih. Ri, kamu pulang ke rumah aja ya? Enggak Mas, malam ini kan jatah aku sama kamu. Katanya kamu mau nemenin aku. Terus mobil Bapak gimana ini? Ya udah Mas, besok aja. Oh, besok aja. Ya udah kalau gitu besok aja deh. Tapi kamu siap-siap ya. Kalau sering ngamuk. Iya, aku siap-siap. Bener lo, siap-siap lo. Iya. Kalau ngamuk gimana coba? Udah nggak apa-apa, kita kan yang hadapin berdua Mas. Pusing aku kalau itu. Ya, kita duduk di kontrakan ya. Ibarat tak mau membangunkan singa tidur, Joko bersama Dewi mengindik-indik masuk ke rumah kontrakan, sementara Sri sudah lelap di kamarnya. Dewi, Mas. kamu berangkat kerja? Iya Mas, aku mau berangkat kerja. Oh. Joko, mau jadi kan anterin aku ke terminal? Hah? Ke terminal Bekasi? Ngapain? Mau nyari mantan suami kamu lagi? Maksud kamu apa? Kamu pikir aku bodoh? Hah? Kemarin kamu sudah batal. Pokoknya pagi ini kamu harus nganterin aku. Iya Sri, hari ini. Tapi tenang, siangan. Aku mau ngantar anak sekolah dulu. Anak majikan. Apa? Kamu nganterin majikan dulu? Aku nggak mau tahu ya, pokoknya kamu harus ngantar aku pagi ini. Janji-janji mulu, nggak pernah tepati satupun. Hah? Siapa yang janji? Sabar Sri. Aku ngantar anak majikan dulu. Sabar. Nah, udah Mas. Jangan bertengkar. Salah satu perkara yang membuyarkan kerukunan rumah tangga Joko dan Sri adalah sosok mantan suami Sri. Joko kerap mendesak Sri untuk mengantarnya mencari bekas suaminya itu. Kamu yang sabar ya Mas. Kamu harus banyak istighfar. Iya Wi, aku udah tenang kok. Ya udah kalau gitu, aku berangkat kerja ya, soalnya udah teman. Hati-hati ya Wi. Dasar laki-laki nggak berguna, penipu, tukang gombal, nggak beda-beda tipis sama mantan suamiku. Brengsek. Apa kamu bilang? Kamu bilang aku penipu? Cukup Sri, cukup hinaan kamu, cukup caci makian kamu, cukup Sri. Kamu mau kemana Sri? Hah? Kamu mau kemana Sri? Cukup ya hinaan kamu ya. Jangan seenaknya kamu menghina aku ya Sri. Sri, Sri. Mana Sri? Nyawa Sri Mukti tercabut, Joko kalang kabut. Joko minta bantuan temannya Lukas, Lucky panggilannya. Ya apa sih Jok? Lu bisa bantu gua nggak? Lagi apaan? Ya,
Lihat itu, apaan sih? Itu lihat. Cok, ini kan berani Cok. Lo mati dia lo. Iya Ki. Lo bisa bantuin gua nggak? Bantuin gua mayatnya Ki. Tolong Ki, bantuin Ki. Gua mayatnya Ki. Pakai apa itu? Lu kurang isinya. Kita pakai buat peti mati. Mari. Ih, maksud apaan? Untuk kali ini kita jadi peti mati. Kita masukin mayatnya. Oh gitu ya. Yaudah ya lagi. Puas membalas dendam di Hotel Prodiola, kini Joko mendekam. Terancam dibui 20 tahun sebagai upak amuk semalam. Joko Santoso, 1 lelaki, 4 istri. Poligami yang mengantarnya masuk bui. Siapa menabur angin, pastilah terhempas badai.